Karena orang Mekah itu memprotek. Jangan sampai Rasulullah itu mendapatkan dukungan dari orang luar. Jadi setiap ada orang luar bertanya tentang Nabi Muhammad, itu sama Quraisy dikatakan tidak tahu, tidak usah ketemu, tidak ada pentingnya, kamu nanti justru terjerumus kepada kesesatan. Rasa ingin tahu ini kemudian mempertemukan Sayyidina Abu Dzar pada masa jahiliyahnya dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau, ini karena setelah tahu kalau Sayyidina Ali itu adalah qorobah, kerabat dekatnya Rasulullah, didatangi oleh Abu Dzar, dia katakan, saya ingin bertemu dengan Muhammad. Kata Sayyidina Ali juga hati-hati, ini mau ketemu ngapain ini? Kata dia, saya ingin tahu apa yang dibawa pesan Tuhan kepada manusia lewat Muhammad. Maka kemudian kedua-duanya berbaiat berjanji. Saya kasih tahu Nabi Muhammad, tapi ingat ya, nanti jangan cerita-cerita sama orang Quraisy lainnya, karena itu akan membahayakan engkau wahai Abu Dzar. Setuju, sepakat. Saya diam-diam ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ketemu, penampilan lahiriah Rasulullah itu sudah membuat ya Sayyidina Abu Dzar itu jatuh cinta pada pandangan pertama. Makanya Ustadz itu penting. Mazharnya, luarnya itu kalau dilihat itu memang Ustadz. Jangan sampai nanti di masjid kayak Ustadz tapi di pasar kayak om-om, itu bahaya. Ya, di samping di masjid sana dipanggil Kiai Haji, tapi oleh tetangganya tidak dipanggil Ustadz, itu berbahaya. Kalau dia di tempat yang jauh sehebat apapun, tapi sekelilingnya itu tidak menyebut dia sebagai tokoh agama, bahaya. Karena yang paling tahu itu kan sekelilingnya. Maka ketika ditunjukkan itu Rasulullah, madhar, cara Rasulullah menatap, cara Rasulullah berjabat tangan, kata Abu Dzar, sebelum orang ini bicara, asyhadu, saya bersaksi, annaka Rasulullah, kamu pantas untuk jadi Nabi. Maka singkat cerita, Abu Dzar ini masuk Islam, bersaksi di hadapan Rasulullah, kemudian diajarkan oleh Nabi pokok-pokok keimanan saja. Iman itu bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada para nabi. Ya pokok-pokok Islam itu nanti akan sempurna dengan 2 kalimat syahadat, sholat, melakukan puasa, berbagi rezeki karena saat itu zakat belum disyariatkan dan juga belum bercerita tentang haji. Hanya pokok-pokok itu saja. Mendengar itu kata Abu Dzar, ya Rasulullah, saya percaya engkau Rasulullah dan saya bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Masuk Islam. Ngelihat semangatnya Abu Dzar, kata Rasulullah, kamu dari mana? Saya dari Ghifar. Kaget Nabi. Karena itu kampung perampok, Pak. Tidak ada yang benar di kampung itu. Ya, yang laki kayak gitu, yang perempuan kayak gitu, tidak ada yang beres itu. Semua perilaku buruk itu bisa Bapak temui di kampung Ghifar. Nabi kaget, kok ada dari kampung situ yang orang Mekah asyraf ini, keluarga saya nolak, paman saya menentang. Ini justru dari kampung maling datang untuk kemudian jadi pengikut saya. Maka kata Rasulullah, ini Rasulullah tentu ya dari wahyu Allah diberikan firasat yang baik. Kata Rasulullah, Abu Dzar, kamu pulang saja. Sampaikan tentang saya kepada kaum. Saya tidak bisa dakwah terang-terangan di sini. Ini Nabi melihat betul karakternya Abu Dzar. Nabi waktu itu masih berdakwah sirron, sembunyi-sembunyi. Abu Dzar itu nggak terima. Dia nanya sama Rasulullah, alasna ala hakin ya Rasulullah. Kita ini kan pada agama yang benar Rasulullah. Iya kata Nabi. Walimal khofa. Kalau gitu kenapa kita harus sembunyi-sembunyi? Ini 2 kutub yang berbeda. Rasulullah dengan kebijaksanaannya, Abu Dzar itu dengan perasaannya. Kata Nabi, kalau saya terang-terangan sekarang, mati semua pengikut saya.
Karena saya belum memiliki kekuatan yang bisa menjaga umat saya. Abu Dzar enggak. Kata Abu Dzar, orang itu berani meneriakkan kebatilan. Masa saya tidak berani meneriakkan apa itu? Kebenaran. Maka izin sama Nabi. Ya Rasulullah, saya taat nih. Mau pulang ke kampung saya Bani Ghifar itu. Tapi izinkan ya Rasulullah, sebelum saya pulang, saya mau teriak di depan Darun Nadwah itu. Di depan markas pemerintahan Quraisy di samping Ka'bah itu. Saya mau teriak. Kata Nabi, teriak apa? Teriak 2 kalimat syahadat. Kata Rasulullah, jangan Abu Dzar. Nanti kamu bisa hancur. Tidak apa-apa ya Rasulullah. Tapi sebelum pulang pokoknya. Ini orang mazhabnya pokoknya. Kalau saya tidak diizinkan, saya tidak pulang. Saya belum puas ya Rasulullah. Kalau belum menerangkan bahwa Abu Dzar masuk Islam. Terjadi apa yang terjadi? Begitu dia izin pulang, mampir di depan Darun Nadwah itu, pusat pemerintahan Quraisy. Di situ semua pembesar Quraisy sedang duduk. Abu Dzar teriak, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Digebukin, Pak. Ya kan? Kata Quraisy ini nantang betul ini. Karena mereka tidak tahu itu siapa Abu Dzar. Digebukin, Pak. Saat Abu Dzar teriak-teriak, digebukin lewat paman Rasulullah Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Yang tahu kalau orang ini Bani Ghifar. Maka kata Sayyidina Abbas, berhenti. Kalian tahu nggak siapa yang kalian pukul? Kata mereka, enggak. Kita kan suka begitu Pak, mukul dulu baru nanya siapa. Nah, ada juga orang yang cium tangan sama orang, setelah dicium tangan baru nanya. Itu tadi siapa? Ini orang Indonesia kadang-kadang kurang teliti. Sama dengan orang Mekah, gebukin dulu urusan belakangan. Abbas teriak, kamu tahu siapa yang digebukin? Ini orang Ghifar. Kampungnya itu adalah rihlatasyita'i wassaif. Semua jalur ekonomimu, kata Abu Abbas, dari Mekah ke Syria itu lewat kampungnya dia. Kamu mau proses ekspor dan impor ini terganggu karena diganggu preman. Jadi preman pelabuhan, preman pasar itu cerita lama, Pak. Ya, bukan sekarang. Dari dulu ada mengganggu. Nanti semua kafilah dagang Quraisy dirampok dan dibunuh. Kenapa? Balas darahnya Abu Dzar. Berhenti semua. Kata Abu Dzar, tenang. Saya bukan tipe yang seperti itu. Saya digebukin ini merasa nikmat betul. Teriak dia. Allahumma inni aslamtu. Saya sudah Islam. Pulang ke Ghifar. Tidak ada ceritanya orang ini. Rasulullah meneruskan dakwah yang panjang di Mekah hampir 13 tahun. Kemudian hijrah ke Madinah, perang Badar, perang Uhud, sampai perang Khandaq. Begitu selesai perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah, tahun ke-6-nya itu, Nabi dengan para sahabatnya lagi ada di kota Madinah. Tiba-tiba ngelihat dari kejauhan itu debu yang berterbangan. Maka kepala BIN, Badan Intelijen Negara ini, langsung lapor sama Rasulullah. Ini ada pergerakan orang banyak menuju Madinah. Kata Nabi, mau perang apa lagi? Badar sudah. Uhud sudah. Khandaq sudah kalah orang Quraisy ini. Siapa yang masih berani nekat untuk menyerang saya di kota Madinah? Keluar semua orang. Tahu-tahu yang paling depan Nabi lihat jauh. Loh, ini kan Abu Dzar. Abu Dzar itu Pak, berdakwah nggak tanggung-tanggung Pak. Bedol desa. Itu kampung maling, kampung perampok. Dalam waktu kira-kira 15 tahun berubah jadi kampungnya orang yang beriman. Semuanya nggak tanggung-tanggung. Kan masuk Islam tuh cukup baca 2 kalimat syahadat. Tapi kata Abu Dzar nggak berkah. Kalau nggak baca syahadat di depan Rasulullah. Beliau tahu Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Orang sekampungnya Pak, itu dibawa menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ Nabi doakan bukan saja Abu Dzar, tapi Bani Ghifar dan Bani Aslam. Kata Rasulullah, Ghifar, ghafarahullah, nanti diampuni dosanya. Aslam, salamahullah. Kalian nanti bekas-bekas maling begal ini akan mendapatkan keselamatan. Singkat cerita, Abu Dzar ini masuk bersama dengan Nabi, hidup bersama Nabi, dan dikatakan bapak
kesederhanaan. Tidak ada orang yang hidupnya zuhud, keras dan sederhana melebihi Abu Dzar. Abu Dzar itu kalau hidup hari ini, Pak, tidak punya rekening bank. Kalau hidup hari ini tidak punya kulkas. Karena beliau memiliki mazhab. Semua rezeki yang datang di pagi hari sebelum maghrib harus habis. Semua rezeki yang datang di malam hari habis maghrib itu harus habis sebelum subuh. Kalau kita enggak, Pak. Makanan dah habis masukkan kulkas. Uang lebih dari kebutuhan ditabung. Ini mazhabnya haram nabung. Karena beliau mengatakan ayat Quran walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Kata beliau, siapa orang yang menyimpan uang kalau dulu di bawah bantal, tidak kemudian diinfakkan, tidak diberikan, tidak diinvestasikan, tidak menjadi pembukaan lapangan kerja, tidak disedekahkan, itu nanti akan dihukum oleh Allah bi'adzabin alim. Sementara mayoritas ulama berpandangan itu uang yang disimpan, tidak dikeluarkan zakat dan sedekahnya, tidak juga digerakkan pada roda ekonomi, maka nanti orang tadi akan mendapatkan azabun alim. Ini luar biasa, Pak. Abu Dzar itu bapak kesederhanaan, hidupnya sederhana. Pernah satu ketika ada muridnya itu datang ke rumahnya. Rumah guru itu nggak ada apa-apanya, Pak. Kasihan. Kebetulan mungkin muridnya ini yang punya informa. Maka kemudian kata muridnya, guru hidup begini dikirimin, Pak. Rumah itu lengkap. Ada kursi tamu, ranjang, kasur, meja, semuanya. Abu Dzar tidak pernah nolak rezeki. Begitu dia terima, ini guru, buat guru lah hidup yang pantas lah. Masa rumah kosong kayak begini? Kata Abu Dzar, iya terima kasih. Kamu ngasih saya ikhlas nggak? Ikhlas. Ayo jabat tangan, hibah. Mulai sekarang semua itu pindah punya saya. Siap guru, saya ridho. Pulang. Minggu depan dia mau ngecek kira-kira guru ada yang kurang nggak. Begitu masuk kaget, Pak. Rumahnya kosong lagi. Ditanya sama muridnya, guru ini kemana furniture ini? Kok nanya? Kamu ngasihnya ikhlas enggak? Iya ikhlas guru. Kan kemarin kamu udah kasih, berarti itu punya saya kan? Iya guru. Kalau sudah punya saya ngapain kamu tanya-tanya? Iya penasaran aja guru, nggak ada bekasnya sama sekali. Sampai kaca di kamar mandi hilang juga guru, kemana? Kata Abu Dzar, kan kamu sudah kasih sama saya. Itu punya siapa? Punya saya. Saya jual. Uangnya saya bagikan ke fuqara'ul masakin. Saya bisa kok tidur di atas lantai. Untuk apa saya tidur di atas kasur? Itu prinsipnya Abu Dzar. Maka nggak ada yang tahan hidup sama Abu Dzar. Beliau nanti meninggal di luar kota Madinah, namanya Ar-Rabzah. Itu tahun 31 atau 32 Hijriah. Itu ada perbedaan di antara ahli sejarah. Itu meninggal sendirian. Istrinya itu bingung. Gimana cara saya menguburkan? Meninggal sendirian. Tapi kafilahnya Abdullah bin Mas'ud dari Irak sedang datang ke kota Madinah, melewati jalan itu, dia kaget ngelihat ada orang meninggal sendirian. Man yakun, siapa orang ini? Diceritakan sama istrinya, ini sahabat Nabi Abu Dzar. Kaget karena ini sahabatnya Abdullah bin Mas'ud. Dibuka mukanya, diciumi karena itu adalah Abu Dzar. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Shadaqa Rasulullah. Dulu waktu perang Tabuk itu perang yang paling sulit. Karena jaraknya paling jauh dari kota Madinah ke Tabuk, perbatasan Jordan itu tentu membutuhkan kendaraan yang luar biasa. Ya kuda yang bagus, hampir 900 km di musim yang sangat panas. Maka waktu itu Abu Dzar datangnya telat, Pak. Karena sahabat yang gagah-gagah ini, ya tentu mungkin kalau sekarang naik Toyota Land Cruiser, Pak, naik Range Rover mungkin. Abu Dzar nggak punya kayak gitu. Punyanya Bajaj misalnya. Datangnya belakangan, Pak. Orang sudah sampai di sana. Kata orang-orang, takhallafa Abu Dzar. Abu Dzar enggak ada Rasulullah. Jangan-jangan gabung sama orang munafik. Enggak ikut apa ini? Perang. Kata Rasulullah, enggak mungkin. Ditungguin sama Nabi. Hingga ada titik kecil hitam itu, ada orang teriak. Ada yang datang, ada yang datang. Rasulullah dari jauh mengatakan, semoga dia adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Begitu sampai dipeluk sama Nabi. Nabi ngomong, tamshi wahidan. Kamu datang sendirian. Nanti kamu juga hidup sendirian dan kamu mati sendirian dan nanti dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat juga sendirian. Nabi benar ucapannya, meninggal di tempat yang sepi, dikubur sendirian, berarti nanti dibangkitkan dari kubur juga
sendirian, ya, itu adalah Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Karena waktu kemudian yang satunya adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhum. Ini juga sahabat utama Rasulullah. Ini kalau tadi Abu Dzar itu dari luar kota Mekah, bukan penduduk Mekah dan bukan penduduk Madinah, termasuk kaum muhajirin. Sementara yang namanya Mu'adz bin Jabal ini pribumi Madinah. Dia salah satu dari kelompok Al-Ansor yang ikut suku besar Madinah, namanya suku Hazrat. Ini waktu Rasulullah datang ke kota Madinah, beliau berusia kira-kira 18 sampai 20 tahun. Nanti hidup 18 tahun setelah datangnya Rasulullah di Madinah. Beliau wafat muda karena kena penyakit pada masa pandemi. Bapak tahu di masa Sayyidina Umar menjadi khalifah, itu ada pandemi kayak Covid kemarin itu, namanya Amwas. Karena dia terjadi di daerah yang namanya Amwas di Jordan sekarang, disebut Taun Amwas, itu merenggut begitu banyak orang di sana. Di sana wafat panglima Islam yang diimpikan oleh Sayyidina Umar untuk menggantikan beliau, namanya Abu Ubaidah Amir ibnil Jarrah. Bapak tahu dalam sejarah kan, Sayyidina Umar ketika wafat itu berwasiat agar khalifah penggantinya dipilih dari 6 orang dari 10 orang yang dijamin oleh Nabi itu masuk ke dalam surga, al-mubasysyaruna bil jannah. Itu waktu itu tinggal 6. Karena Sayyidina Umarnya wafat, maka kata Umar, pilihlah dari 6 yang Rasulullah meninggal wahwa radin anhum. Nanti dipilih KPU-nya, ketua KPU-nya itu adalah anak beliau Abdullah bin Umar untuk menyaksikan baiatnya khalifah. Ada banyak ahli sejarah menyatakan, Umar berkata, seandainya Abu Ubaidah Amir ibnil Jarrah masih ada, Sayyidina Umar itu ingin meniru sahabat Abu Bakar yang menunjuk pengganti sebelum beliau wafat. Jadi orang soleh itu banyak yang wafat karena kena pandemi, Pak. Jadi kayak dulu tuh orang kalau kena Covid itu terus ngumpet-ngumpet, Pak. Seolah takut dan aib, salah, Pak. Itu semuanya tidak menentukan mulia dan tidak mulianya seseorang. Bukan berarti orang yang kena Covid ini kena azab dari enggak. Itu sahabat Nabi Abu Ubaidah Amir ibnil Jarrah wafat di Amwas karena kena pandemi itu, termasuk Sayyidina Mu'adz. Padahal ini orang alim, Pak. Ketika Rasulullah Fathu Makkah, membebaskan kota Makkah, Nabi balik ke Madinah, Nabi meninggalkan sahabat Mu'adz bin Jabal di Makkah untuk mengajarkan agama Islam di sana. Setahun beliau ada di Makkah, Nabi masih sudah di Madinah. Sebelum wafat, diutuslah Mu'adz bin Jabal untuk pergi ke Yaman menjadi juru dakwahnya Rasulullah. Nanti beliau Rasulullah wafat, beliau kembali ke kota Madinah pada masa pemerintahan sahabat Umar ibn Khattab. Tidak lama di Madinah, beliau diutus untuk menyebarkan ajaran agama Islam ke Ardus Syam, Jordan, Syria, Lebanon, dan Palestina sekarang, dan beliau wafat di sana. Ini adalah rawi hadisnya. Jadi kita kalau ngaji itu penting, Pak, membaca manaqib, sejarah hidup dari orang-orang yang memiliki rekam jejak keindahan dalam kehidupan ini untuk kita tiru. Mu'adz bin Jabal itu banyak sekali manaqibnya. Tentu nanti pada kesempatan yang lain saya akan menceritakan bahwa ini adalah bapak ilmu pengetahuan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdua meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqillaha, bertakwalah kamu haitsuma kunta." Ini pesan yang pertama. Dimanapun kamu berada, kalau kamu ingin sukses sebagai hamba Allah, kuncinya adalah takwa. Takwa itu dalam bahasa Arab dari kata-kata waqoyaki wiqoyah. Itu bahasa Indonesianya berputar pada makna mawas diri, hati-hati, menjaga diri. Itu adalah wiqoyah. Maka wiqoyah itu kehati-hatian. Dulu sahabat Abdullah bin Mas'ud itu meriwayatkan ketika ditanya, apa itu takwa? Takwa itu seperti kamu berjalan di tengah hutan yang gelap, di kanan kirimu itu terdapat jurang yang dalam atau pohon yang berduri. Kalau kamu jalan di sana, apa yang kamu akan kerjakan? Maka murid beliau mengatakan, saya tentu mawas diri dan berhati-hati. Oleh karena itu ulama mengatakan,
Takwa itu adalah penjagaan diri kita dari murka dan azab Allah dengan cara mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Itu namanya takwa. Maka perintah Nabi, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Ini kalau sekarang bahasa mudahnya, itu adalah pengawasan melekat. Kamu bertakwa itu jangan cuma di masjid. Banyak kita ini kalau lagi ngaji kayak orang paling bener, Pak. Tapi keluar dari pengajian, takwanya ketinggalan di masjid. Ada enggak yang begitu? Ini jangan sampai loh. Takwa itu ditinggal di rumah. Pagi mau kerja jam 6, terus bilang, takwa jangan ikut ya. Di rumah saya mau tender proyek pemerintah ini. Takwanya diletakkan di rumah. Akhirnya apa? Yang anggota DPR yang dipikir komisi duluan, kontraktornya ngurang-ngurangi besi, akhirnya kedua-duanya karena takwanya ketinggalan di rumah bertemu di penjara KPK. Ya. Kenapa demikian? Karena takwanya ditaruh di rumah. Bapak takwanya jangan ditinggal di masjid, bawa terus. Kalau pulang dari masjid takwanya ditinggal, ada warung janda sepi belok ke kiri, Pak. Ya kan? Nggak langsung pulang ke rumahnya itu. Kenapa? Takwanya ketinggalan di masjid. Maka kata Nabi, la yazni zani wa huwa yu'minu billah. Tidak mungkin ada orang berzina kalau saat dia berzina imannya ada, nggak mungkin. Dia berzina itu kenapa? Imannya lepas. Kalau imannya ada, nggak mungkin, Pak. Maka Bapak lihat tuh. Orang yang ada pada maksiat yang paling bejat, kalau imannya nempel, oh dahsyat. Dahsyat. Bapak ingat, di dalam hadis yang lain, itu Rasulullah bercerita, ada 3 orang itu masuk, ya terperangkap di dalam gua. Mereka jalan kemalaman, berteduh, masuk gua. Begitu masuk gua, fanhadarat min hasakhrah. Ada batu besar, Pak, longsor dari atas. Nutup pintu gua. Bisa mati mereka. Tiba-tiba terdengar suara gaib di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Innahu la yunjikum. Tidak akan selamat kalian dari gua ini. Illa amalukum. Kecuali kalian bertawassul dengan amal soleh yang pernah kalian lakukan. Apa diantaranya? Ya Bapak tahu kan. Yang pertama dengan birrul walidain, tidak memakan rezeki kecuali bapak dan ibunya makan duluan. Dia datang kemalaman, susu yang dia bawa untuk dia persembahkan kepada kedua orang tuanya, itu tidak dia berikan kepada anak istrinya. Dia pegang sepanjang malam, bapak ibunya bangun menjelang subuh, dikasihlah itu susu, diminum, baru dia dan anak-anaknya minum. Allahumma, kalau ini amal soleh, tolong gerakkan batu itu. Bergerak Pak sedikit. La yastati'unal khuruja min. Tetap gak bisa apa itu. Keluar. Yang kedua ini dahsyat banget. Kata yang satunya, ini karena udah kepepet, ngaku dia. Saya ini pernah jatuh cinta sama perempuan. Saya bujuk dia, saya apa kan gak pernah mau. Hingga satu hari terjadi krisis ekonomi. Perempuan ini kesulitan ekonomi, datang kepada saya mau pinjam uang. Kata saya nggak usah pinjam, saya kasih. Asal kamu serahkan tubuhmu untuk saya. Kepepet, deal, oke. Saya serahkan diri saya, asal kamu serahkan uangmu. Diserahkan Pak, itu dinar, miliaran Pak, diserahkan. Maka udah siap berzina. Sudah semuanya selesai. Ditutup semua pintu, semua beres. Tiba-tiba perempuan itu tanya, kamu sudah tutup pintu semua? Sudah. Jendela? Sudah. Hansip mungkin nggak? Nggak mungkin. Jangan buah. Densus 88 nggak bisa masuk. Ini udah betul-betul bikuli ihkam. Maka perempuan itu ngomong, pintunya Allah sudah ditutup enggak? Allah melihat enggak yang kita lakukan ini? Laki-laki tadi terperangah. Ketika perempuan itu bilang, ittaqillaha, takutlah kamu kepada Allah. Begitu mendengar nama Allah, kata laki-laki brengsek yang mau zina ini, luntur semua hawa nafsu saya. Yang ada dalam mata kepala saya, kanan surga meraih dengan ridha Allah, dan kiri neraka hanya bisa saya hindari kalau saya meninggalkan larangan Allah. Mendengar nama Allah, saya lari sejauh-jauhnya. Saya lupakan perempuan itu, bukan cuman perempuannya, uangnya. Ya enggak tahu Pak. Ini, kalau kita kayak gitu bisa apa enggak ya?
Ya Bapak bayangin sendirilah ya. Nggak usah saya jelaskan kalau dalam posisi seperti itu. Apa kita bisa lari? Itaklah udah gampang. Ramadan depan nanti kita tobat dapat Lailatul Qadar. Selesai. Gitu. Kalaupun kabur mungkin duitnya masih diingat Pak. Tapi begitu wajilat qulubuhum lari. Sejauh-jauhnya dia tinggalkan tempat maksiat itu dengan segala sarana yang bisa membantu dia untuk maksiat. Kalau uangnya saya ambil, jangan-jangan uang itu nanti pada kesempatan lain saya pakai untuk berzina. Saya tinggalkan khosyatan lillah. Apa yang terjadi? Bergerak itu batu. Jadi kita ini jangan sampai tidak punya amal soleh yang terkait dengan takwa kepada Allah. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Setiap kamu punya salah dan dosa, segera ikuti dengan kebaikan. Ya. Dulu sahabat Nabi itu, anak-anaknya itu selalu mendorong untuk sholat berjamaah. Karena kalau nggak sholat berjamaah, itu sholatnya jadi serem Pak. Kalau sholat di rumah, beda. Kalau kita sholat di rumah, itu biasanya lebih pendek dari sholat di masjid. Kalau anak-anak sahabat dulu, mendingan babe gue ke masjid, kenapa? Begitu mereka tidak sholat berjamaah, misalnya sholat Isya, maka Sayyidina Utsman bin Affan, itu ketika di masa tuanya, karena jalan dari rumah itu jauh, maka kata anaknya, Bapak sholat di rumah aja ya Pak, sudah uzur. Ya udah, anak Utsman bilang nggak apa-apa, sholat di rumah. Tapi kamu ikut berjamaah sama saya? Iya. Besoknya dibalikin ke masjid semana. Kenapa? Sholat di rumah Pak. Begitu azan subuh, belum ruku rokaat pertama. Nih, kita juga sering begitu. Ya, begitu subuh, tahu-tahu, sholat Isya, belum satu rokaat, udah azan subuh. Iyalah, sholat Isyanya 4:30 kan begitu kan. Nah, kalau sinetron dari malam Pak, panjang betul. Kenapa? Saya kan rugi nggak ikut jamaah. Karena saya rugi nggak ikut jamaah, harus saya tutup dengan apa? Pahala bacaan yang panjang. Itu hidupnya sahabat. Sayyidina Umar itu Pak, bikin tarawih itu 23 rakaat. Kenapa? Karena tidak keingin kalah dengan Rasulullah dan dia tahu tidak mungkin sholat tarawih seperti zaman Nabi. Enggak mungkin Pak. Bapak kalau mau ikut sholat tarawih kayak zaman Nabi, enggak ada yang datang ke Masjid Darussalam. Rakaat pertama Al-Baqarah dengan Ali Imran. Betul 11 rakaat. Tapi satu rakaat itu Pak, hampir 5 juz. Kalau Bapak praktekkan di masjid ini, ya pulang itu mungkin imamnya dibunuh orang gitu Pak. Bapak bisa bayangin kata sahabat, kami sholat cuma 11 rakaat, tapi hampir nggak kedapatan sahur. Itulah tarawihnya Nabi. Maka kata Sayyidina Umar, enggak. Kita tarawih beda lah katanya dengan Nabi. Ubay dipanggil ikut kontestasi. Besok sholat kita robah. Dulu zaman Nabi itu dalam satu Ramadan cuma 5 kali keluar rumah. 25-nya Nabi sholat di rumahnya karena takut orang punya persepsi kalau sholat tarawih itu hukumnya wajib. Maka begitu Nabi tidak keluar, sholat itu ya berkelompok-kelompok. Kalau imamnya Abdullah bin Mas'ud ya di sana. Kalau dulu ngaji sama Utsman ya di situ, sama Ubay di situ. Berpecah-pecah sahabat. Untung waktu itu belum zaman pilpres Pak. Kalau zaman pilpres repot itu. Ini 01, 02 dan 03 itu kan begitu. Kata Umar udah bagus ini. Hala jama'nahum ala imamin wahidin. Kenapa enggak kita satukan saja? Kata sahabat, bagus banget nih. Satu aja imamnya. Iya yuk kita ajakan kontes yang paling bagus siapa? Ubay bin Ka'ab yang menang. Suaranya paling keras tapi juga indah. Maka Ubay jadi imam besok ya. Dia datang ke Umar. Ya Amirul Mukminin. Sholat tarawihnya berapa rakaat? Itu menunjukkan bahwa tarawih itu tidak ada bilangan tertentu. Kalau ada orang ngotot bilangan tertentu tarawih, itu ngajinya kurang jauh Pak. Ya, atau sebelum pengajian selesai sudah pulang, jadi dia baru tahu segitu aja. Nah itu ngaji separuh itu bahaya. Itu buktinya kalau rakaatnya tertentu, Ubay nggak pakai nanya, langsung jadi imam. Tapi tanya, ya Amirul Mukminin, besok sholat saya itu berapa rakaat? Kata Sayyidina Umar, yang pasti tidak kayak Nabi. Kenapa? Dulu orang 1 rakaat 5 juz tenang. Imamnya Rasulullah, makmumnya Abu Bakar. Sekarang imamnya Abu Gosok, makmumnya berterbangan Pak. Yang gitu. Ini bijak Pak.
Kata Umar, jangan kayak gitu, ndak ada yang kuat. Dulu kita dengar Nabi aja, sampai hari kiamat juga indah melihat Rasul. Nggak usah dengerin bacaannya, ngelihat orangnya dapat pahala. Orang yang suka baca Barzanji malam Maulid itu, malam Jumat, man ra'a wajhaka yas'ad. Orang yang ngelihat mukanya Nabi, nggak usah denger lihat mukanya aja. Yang sakit sembuh, Pak. Kalau sekarang sebaliknya, bapak-bapak sehat lihat saya jadi sakit, Pak, kan gitu. Nah, kalau orang dulu sakit ngelihat Nabi sembuh, tahan. Kata Ubay, terus gimana? Udahlah, diskon. Tapi yang nggak kulhu, Pak, itu bukan diskon, pindah harga, kan gitu kan? Kata Umar, ya janganlah Al-Baqarah ditarik satu napas. Cukuplah sekarang sholat kita 50 ayat. Kata Ubay, kalau gitu kita kalah pahala dong dengan Rasulullah. Kan Nabi 2 juz. Nabi kan 5 juz. Kita cuman 50 ayat. Kata Umar, nggak apa-apa. Kita pendekkan bacaannya, kita tambahkan rokaatnya. Kita kalah bacaan dengan Rasulullah, tapi pasti menang gerakan. Karena rukuk kita lebih banyak, berdiri kita lebih banyak, sujud kita lebih banyak. Itu namanya ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata. Setiap kamu jatuh pada kekurangan, kealpaan, kehilafan, ikutkan langsung dengan sedekah tamhuha. Jadi bapak nih, ya bukan berarti harus boleh ngelihat yang aneh-aneh, ya. Begitu mau ke masjid, ya naik mobil, ada anak perempuan naik motor, repotnya kaos adiknya yang di SD dipakai, Pak, sama kakaknya yang udah 20 tahun, tentu rapet kebuka kemana-mana. Mau nggak dilihat di depan saya, masa iya nyupir sambil tawaduk begini, kan nabrak, Pak. Maka bapak terlihat, bukan lihat nih, terlihat. Udah kalau terlihat itu bapak sampai Darussalam belok kiri. Kalau ngikutin itu, Pak, bukan rezeki, doyan gitu ya. Nah, belok bapak. Begitu masuk Masjid Darussalam, ya Allah, mata dosa ya Allah. Sampai depan ada kode kirisnya, sedekah Masjid Darussalam. Langsung ambil handphonenya. Krek. Tadi mata saya ngelihat aurat perempuan. Maka mata handphone harus ngelihat kode kiris tadi. Berapa yang pantas ya untuk ridho Allah? Ya masa 50.000 habis lihat cewek kan gitu kan? Ya kan, lihat monyet di taman safari aja bayar 200.000. Ini lihat perempuan kayak gitu lah, taubatnya 5 juta. Itu namanya wa'at bi'is sayyi'atal hasanata. Tapi bapak jangan aneh-aneh ya. Terus ada orang sedekah, oh ini habis lihat cewek. Nah, itu bapak tambah dosa 3 kali, Pak ya. Nah, ini wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan yang terakhir wa khaliqin nas. Berakhlaklah kepada orang itu dengan akhlak yang baik. Nabi Muhammad itu punya cicit, di bawahnya cucu. Namanya Imam Ali Zainal Abidin. Ali bin Husain bin Abi Thalib, anak dari Sayyidah Fatimah. Bapak jangan pernah bertanya, Nabi kan tidak punya anak laki-laki, tapi kok nasabnya tetap nyambung. Baca di Sahih Muslim, kata Rasulullah, semua nasab dan semua sabab itu munqati, terputus. Illa nasabi, kecuali nasab saya. Maka orang di Madinah terbiasa memanggil Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain itu sebagai anaknya Rasulullah. Ini punya cicit namanya Ali Zainal Abidin. Pada kontestasi khilafah setelah Sayyidina Ali di zaman Umayyah, itu banyak orang yang terprovokasi untuk merendahkan keluarga Nabi karena kebenciannya kepada Sayyidina Ali dan dukungannya kepada Bani Umayyah. Bapak tahu luka sejarah yang terjadi di perang Siffin antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhum, yang kedua-duanya sama benarnya. Kalau mau dikorek-korek ada sama salahnya, dan itu adalah peristiwa yang untuk kita ambil pelajaran. Orang menghina Ali Zainal Abidin yang di Madinah itu diberi gelar as-sajjad, tukang sujud. Di Madinah itu Bapak, itu biasa orang miskin itu tiap malam itu tidak pernah tahu. Begitu buka rumahnya subuh-subuh mau ke Darussalam, tahu-tahu paket makanan sembako itu ada depan rumahnya.
Ada orang buka pintu kaget Pak. Ada ATM BSI di situ, lengkap dengan PIN-nya. Ambil semaumu. Tanpa mereka pernah tahu siapa yang meletakkan sedekah-sedekah ini di depan rumah mereka. Hingga Imam Ali Zainal Abidin wafat, maka semuanya kehilangan sedekah itu. Mereka baru tahu selama ini yang meletakkan itu adalah cicitnya Rasulullah di depan mereka. Itu yang dikatakan dalam satu riwayat hadis yang statusnya hasan, shadaqatus sirri. Sedekah bersembunyi itu tutfi'u ghadabar rabbi, itu yang akan memadamkan panasnya api neraka. Jadi Bapak kalau bisa sedekahnya nggak ada yang tahu, nggak usah diviralkan, nggak buat bikin status. Alhamdulillah sedekah jadi status WhatsApp itu bisa mengurangi pahala. Nah ini saya kira. Nah bapak-bapak, ada orang nih ceramahnya itu isinya semuanya mendiskreditkan Ali Zainal Abidin. Ditunjuk-tunjuk, kamu tahu itu macam-macam semua kejelekan ditimpakan kepada Imam Ali Zainal Abidin. Muridnya nggak terima. Ini khotib kayak gini gue cekek, selesai nih urusan kan, maju. Apa kata Imam Ali di depan orang tadi? Karena orang muridnya itu udah maju ke depan, ibarat saya di sini itu mau diseret turun, Pak. Imam Ali yang lari dari belakang itu bilang sama muridnya, biarkan dia menyempurnakan ceramahnya. Selesai ceramah, orang tadi dipeluk. Terima kasih saudaraku sudah mengingatkan aib-aib saya. Saya mau kasih tahu bahwa keburukan saya itu lebih banyak dari apa yang engkau katakan. Apa yang Allah sembunyikan dari pandangan manusia itu masih lebih banyak dari apa yang engkau sampaikan di dalam khutbah itu. Wallahi, seandainya Allah buka aib saya, itu yang semua kamu katakan itu sangat pantas untuk ditimpakan kepada saya. Coba Pak, ada enggak orang akhlak kayak begitu tuh? Ada enggak? Dijatuhkan kehormatannya di depan umum. Itu yang muji dikatakan sodakta bener. Kamu tadi nyebut saya itu punya aib 10. Salah. Aib saya itu 1000. Orang cuma melihat zahirnya saya sehingga mencium tangan saya. Seandainya mereka tahu apa yang tersembunyi di dalam hati saya, mereka mungkin merasa najis dan jijik untuk melihat saya. Imam tadi tentu merasa apa ini Pak? Mendengar Sayyidina Ali Zainal Abidin ngomong seperti itu, dia ngomong, Sadaqta, kamu benar. Asyhadu, saya bersaksi, kamu adalah anaknya Rasulullah. Pantas kamu jadi cucunya Nabi karena akhlakmu seperti ini. Di antara orang yang tandanya takwa itu wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan amarah, wal afina anin nas, tidak pernah meminta maaf, tidak pernah menunggu permintaan maaf, tapi selalu meminta dan memberi maaf. Ini adalah hadis yang ke-18 yang harus kita jadikan pedoman di dalam hidup kita. Agama, kisah-kisah orang yang soleh itu harus ada di benak mata kita kemanapun kita melangkah. Kemudian yang kedua, jangan pernah lalai dari penghitungan. Ada pemasukan, ada pengeluaran, ada aktiva, ada pasiva. Kalau di sini negatif, tutup berlebih dengan yang ini. Supaya apa? Supaya nanti semua amalan kita yang tidak diridhoi Allah itu ditutup dengan amalan yang di dalamnya usaha untuk meraih ridho Allah. Dan yang ketiga, tidak ada dakwah yang lebih afdol, yang lebih utama daripada perilaku. Karena perilaku seseorang itu adalah senjata yang paling ampuh untuk menunjukkan kebaikan orang tadi daripada kata-katanya. Kita itu penting untuk menghatamkan Quran, tapi tidak kurang penting setelah saya membaca Quran, perubahan positif apa yang bisa saya berikan kepada masyarakat. Saya penting sholat berjamaah, saya bahkan harus sholat malam. Tetapi lebih penting dari itu, setelah saya istiqomah menjaga sholat saya, apakah sholat saya itu
tercermin dalam perilaku keseharian kita, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahribna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.